Ya, selamat bertemu lagi. Ya, memang hari Selasa itu tanggal merah ya, tetapi karena pertemuan kita online, bukan pertemuan luring, pertemuan tatap muka, maka libur itu boleh dikatakan tidak relevan. Ya, tanggal merah tidak relevan. Artinya saya tetap kirim bahan secara lewat video, lewat affiliate, lalu kalian pelajari, bisa pelajari di hari Rabunya juga tidak apa-apa, ya agar supaya membuat tugas seperti biasanya sebagai presensi, ya. Karena memang waktu kita mepet sekali, sehingga satu minggu harus 2 kali. Ya. Kalau tidak dua kali, kita bisa tidak habis materi, ya. Bahkan saya kira minggu depan itu kita sudah harus tes 3 semester, ya. Dan saya sudah janji kalian ya bahwa bentuk tes kita nanti uh, mungkin adalah buat pertanyaan, ya. Jadi justru kalian diminta buat tugas tes 3 semester dengan cara membuat pertanyaan, ya, sesuai dengan jenis-jenis pertanyaan yang sudah saya ajarkan, sudah saya sampaikan lewat video pada minggu lalu, ya. Pada hari Kamis kemarin saya kira, ya. Oke, kita minggu ini kita akan bahas, saya sambil share ya, kita bahas tentang unsur-unsur unsur-unsur dasar pemikiran kritis, ya. Dan unsur-unsur inilah yang nanti kalian gunakan untuk mengerjakan tugas akhir, ya. Jadi saya pikir kalau kita setelah kita selesai tugas tes 3 semester nanti itu sudah bisa langsung ke saya akan menjelaskan lagi tentang template-template yang digunakan supaya kalian langsung mempersiapkan tugas akhir, ya. Jadi pertemuan-pertemuan kita nanti istilahnya konsultasi atau pembimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir, ya, berdasarkan template yang sudah ada, ya. Jadi kalian diberi kebebasan untuk memilih dari 4 jenis tugas, pilih yang mana, tetapi mengerjakannya sesuai dengan template yang ada, sehingga diskusi-diskusi kita nanti berkaitan dengan template. Template-nya kan sudah beres, berarti tinggal penyelesaian akhir, ya. Saya kira itu akan bagus. Nah, sekarang kita diskusi elemen unsur-unsur dasar, ya, dari pemikiran kritis, dan ini kita sudah bisa sebut dengan pemikiran kritis UKSW, ya, karena kita akan tunjukkan atau sudah sempat saya jelaskan kerangka model pemikiran kritis dari Richard Powell yang kita jadikan dasar, ya. Kita telah memodifikasi, ya, dan memperkayanya dengan mengintegrasikan nilai-nilai UKSW di dalamnya, ya. Jadi kita berharap ini menjadi model, kerangka model pemikiran kritis UKSW yang kita gunakan, ya, di lingkungan UKSW. Nah, kita langsung ya masuk dua tujuan pembelajaran kita hari ini, yaitu satu, menjelaskan 28 unsur dasar dari critical thinking UKSW. Lalu yang berikut menjelaskan penggunaan, ya, unsur-unsur itu, ya, di dalam pembelajaran di UKSW, ya, di dalam kegiatan-kegiatan akademik di UKSW. Jadi saya kira dua purpose itu yang akan kita kerjakan atau diskusikan dalam pertemuan virtual ini, ya. Nah, saya ingin memberikan analogi, ya, bahwa nalar, ya, penalaran itu bisa disamakan dengan sebuah gedung, ya. Saya samakan, saya metafora, saya andaikan sebagai sebuah gedung, ya. Jadi kita membangun, entah kita mau berbicara atau kita menulis, itu namanya kita membangun penalaran, ya. Nah, bangunan-bangunan penalaran itu harus memenuhi syarat supaya kuat, ya. Itulah manfaat dari pemikiran kritis, ya. Jadi kalau kita mengandaikan produk-produk penalaran, baik tulisan maupun verbal, pembicaraan, itu disebut kuat kalau dia memenuhi syarat-syarat yang standar, ya, dan standar-standar yang terukur,
untuk memastikan kekuatannya. Ya. Nah, karena itu bagus kalau kita samakan dengan gedung, ya, sebuah gedung, ya. Membangun sebuah rumah, katakanlah begitu ya. Nah, tentu kalau kita membangun sebuah rumah, maka kita butuh pertama unsur-unsur pokok yang membuat dia disebut rumah, ya. Yang membuat dia kuat dan disebut sebuah rumah, ya. Nah, tentu unsur-unsur pokok itu, nah, kita ambil contoh misalnya apa namanya, fondasi, ya, fondasi bangunan, ya. Tidak mungkin ada bangunan tanpa fondasi, kan gitu ya. Itu unsur pokok pertama barangkali ya. Yang kedua tentu saja tiang-tiang utama, ya, tiang-tiang penopang utama, barangkali ya minimal 6 tiang saya kira ya. Barangkali ada juga yang membuat rumah kecil 4 tiang, tidak apa-apa. Mungkin ada juga 5 tiang ya. Atau bahkan ada yang tiang tunggal ya, apa namanya, rumah-rumah di tempat wisata biasanya ya, tapi rumah kecil ya, sekedar untuk berteduh ya. Tapi saya kira rumah standar saya kira ya minimal 6 tiang ya. Tapi jumlah tiang bukan soal. Yang penting adalah tiang penopang ya. Jadi unsurnya tiang penopang, ada fondasi, lalu tentu ada apa kerangka ya, kerangka untuk buat bangunan atap ya. Nah, ada kerangka untuk bangunan atap. Nah, lalu barangkali ada ruang ya, ada ruang di dalamnya ya, ada ruang dan kemudian ada pintu ya. Saya kira kalau tidak jendela itu soal lain, barangkali tidak masalah ya. Tetapi pintu tentu harus ada, sebab kalau tidak dari mana kita masuk ke dalamnya. Jadi saya kira 4 itu boleh dikatakan unsur pokok ya, yang membuat sebuah bangunan rumah disebut rumah ya. Jadi sekali lagi harus punya apa namanya, fondasi, punya tiang penopang, punya kerangka untuk atap, dan juga punya pintu ya, punya pintu dan punya ruang ya, punya ruang. Nah itu kerangka dasar ya. Nah tetapi kan kemudian itu kan belum menjamin kuat, ya. Baru menjamin dia menjadi sebuah rumah kan gitu ya. Tapi ya belum menjamin rumah atau bangunan itu kuat atau tidak. Nah untuk menjamin bangunan itu kuat, ya kita perlu buat standarnya, misalnya ya fondasinya dari apa, beton, batu ya, atau bisa juga rakitan besi-besi baja ya tidak masalah misalnya. Nah, itu fondasinya ya. Bahkan kalau kita beton ya kita buat ukurannya, ukuran campurannya kayak apa ya. Lebih-lebih lagi jenis semen apa ya, yang kita gunakan ya, untuk bangun fondasi ya. Karena berbeda merek barangkali berbeda kualitas. Jadi standarnya harus sampai ke situ. Standar untuk fondasinya harus semen apa, campurannya berapa, terbuat dari apa, jenis batu apa, jenis pasir apa, itu semua harus lengkap untuk menjamin bahwa fondasinya memenuhi standar-standar yang dibutuhkan ya, untuk sebuah bangunan yang kuat. Nah, lalu tiang juga kita akan bicara lagi jenis tiangnya apa. Dari bambu, dari kayu, ya kayu jati kelas 1, kelas 2, kelas 3, atau besi beton. Nah, itu juga menentukan standar kualitas bangunan. Lalu setelah itu kita tentu masuk kerangka. Kerangkanya kita buat dari apa? Dari baja ringan, dari bambu, atau dari kayu, dari apa. Apapun itu kita harus tentukan standarnya. Bahkan kalaupun baja, kita tentukan jenis baja apa. Gitu lagi ya. Kalau juga misalnya kita beli termasuk atap misalnya, kita ingin atap dengan jenis atap tertentu, kita akan bicara merek apa ya. Karena merek juga menentukan kualitas bangunan ya. Jadi itu semua, nah kalau dalam rancang bangunan kan semua distandarkan ya, semua secara detail distandar ya. Sehingga apa namanya, katakanlah arsiteknya membangun dan tidak sesuai dengan standar itu, maka kontraktornya kalau membangun tidak sesuai dengan standar itu, maka biasanya pemilik rumah akan diminta diperbaiki ya, atau dianggap melanggar kontrak. Bangunan-bangunan di mana-mana ya seperti itu yang dilelang lalu dikerjakan oleh kontraktor, itu dia harus mengikuti standar-standar yang ada. Nah, jadi pertama ada katakanlah unsur-unsur dasar bangunan ya, pokok-pokok, yaitu punya fondasi, punya tiang, punya pintu, punya atap ya. Lalu yang berikut
ada standar bangunannya, yaitu kualitas, menunjuk kepada kualitas fondasinya, dari bahan apa, ukuran semennya berapa, tiangnya, ya, standar tiangnya tiang apa, demikian juga untuk rancang atapnya. Jadi itu yang pertama disebut unsur pokok, yang kedua disebut standar kualitas, kan gitu ya. Sekali lagi, unsur pokok bangunan dan standar kualitas dari katakanlah unsur-unsur pokok itu supaya menjamin sebuah bangunan yang kuat. Ya. Nah tentu bangunan yang kuat, ya, memenuhi standar-standar itu harus bisa digunakan untuk ditinggali, ya, bisa digunakan untuk ditinggali. Artinya punya manfaat untuk ditinggal oleh manusia, ya. Nah, jadi itu berarti ketika kita bicara bangunan, kita bicara 3 hal. Pertama, unsur pokok dari bangunan itu, ya, faktor-faktor utama yang membuat dia disebut dengan sebuah bangunan. Yang kedua, standar kualitas dari masing-masing unsur-unsur pembangunnya itu. Dan yang ketiga, kemanfaatan dari bangunan itu. Ya. Dan itu bisa dimanfaatkan untuk ditinggali. Ya. Sebab kalau tidak bermanfaat untuk itu, nah, untuk apa ya membangun sebuah rumah? Nah, itu metafor, ya. Tapi demikian juga dalam membangun penalaran. Ketika kita berbicara, seperti sekarang saya berbicara, ketika saya menulis, ya, atau ketika kalian mendengar, ya, saya berbicara, maka kalian sedang melihat bangunan penalaran saya. Ketika kalian melihat tulisan saya, kalian sedang melakukan asesmen terhadap bangunan penalaran saya dalam bentuk tulisan. Ya. Nah, karena kalian sebagai asesor, katakanlah begitu, maka 3 hal utama kalian perlu meneliti atau jadikan sebagai ukuran, ya, untuk lakukan asesmen, yaitu melihat unsur-unsur pokok bangunan penalaran saya apakah terpenuhi atau tidak. Yang kedua, melihat standar kualitasnya apakah terpenuhi atau tidak. Dan yang ketiga, lihat kemanfaatan, ya, dari bangunan penalaran saya apakah bermanfaat atau tidak. Nah, itu pemahaman dasar tentang unsur-unsur dasar dari critical thinking. Nah, ini yang berapa waktu lalu saya kira saya sudah jelaskan model dari Richard Powell. Ya. Saya ingin tunjukin ini sekedar supaya nanti lihat pembandingan dengan yang kita sudah modifikasi untuk kepentingan UKSW, ya, untuk kerangka model critical thinking UKSW. Ya. Kita lihat di sini disebut dengan Paul Elder Critical Thinking Model. Ya. Karena memang model ini dibangun oleh Richard Powell dan Linda Elder, ya, makanya disebut dengan Paul Elder, ya. Richard Powell sudah meninggal, ya, berapa tahun lalu, 2016 atau 2017, ya. Jadi sekarang yang menjadi pemimpin, ya, pimpinan di Critical Thinking Org, ya, itu adalah Linda Elder. Ya. Kebetulan Linda Elder juga adalah istri dari Richard Powell. Nah, ini yang tadi kita jelaskan tadi, yaitu standar, lalu pilar-pilar utama bangunan, ya, unsur-unsur utama bangunan, lalu standar kualitas dari bangunan, ya, bisa juga merek, dan yang berikut kemanfaatannya. Ya. Ya, jadi pilar-pilar utama itu disebut dengan element of reasoning, ya, Richard Powell sebut dengan element of reasoning, lalu standar kualitasnya disebut dengan intellectual standard, kadang-kadang juga disebut dengan universal intellectual standards, ya. Dan yang ketiga, kemanfaatan disebut dengan intellectual traits atau kebajikan intelektual, ya. Jadi ingat kembali ke bangunan tadi, ya, unsur-unsur pokok pembangun bangunan yaitu element of reasoning, lalu standar kualitas dari pokok-pokok bangunan itu yaitu intellectual standards, dan kemanfaatan, ya, dari bangunan yaitu intellectual traits, ya. Nah, ini menjadi pegangan dulu, ya. Nah, mari kita lihat model yang kita dibuat untuk UKSW, ya. Jadi kalau di sini di Richard Powell dia mulai dari standar-standar intelektual untuk, ya, diaplikasikan pada pilar-pilar, lalu pilar itu untuk membangun kebajikan intelektual, maka pada model UKSW kita sedikit mengubahnya,
yaitu pilar utama yang pertama. Ya. Ingat karena kita menggunakan metafor bangunan. Ya. Ya, kalau bangunan, maka tentu unsur-unsur pokok pendirian bangunan, unsur-unsur pokok pembangun dari bangunan itu harus menjadi yang pertama. Ya. Kita gunakan itu. Ya. Jadi kita sekali lagi memodifikasi model Richard Powell sehingga model ini bisa disebut sebagai kerangka model critical thinking UKSW. Ya. Nah, jadi yang kita berbeda dengan punya Richard Powell, yang kita utamakan adalah pilar-pilar utama bangunan. Ya. Nah, itu yang pertama. Nah, pilar-pilar utama atau elemen-elemen utama dari penalaran, ya, lalu itu digunakan untuk menerapkan, ya. Jadi pilar-pilar utama itu harus dibangun dengan menerapkan standar-standar yang ada, ya, standar kualitas yang ada, ya. Dan standar kualitas itu jadi bangunan penalaran dengan standar-standar kualitas yang kita tentukan itu digunakan untuk membangun, ya, membangun kebajikan intelektual atau membangun manfaatnya, memastikan dia bermanfaat dengan baik, ya. Karena bangunan yang memenuhi syarat dari unsur-unsur bangunannya, dari standar kualitasnya, ya, akan menjamin kemanfaatannya. Ya. Kira-kira begitu logikanya. Dan kemanfaatan itu sendiri akan kembali memperkuat bangunan tersebut. Nah, mari kita lihat satu persatu. Kalau saya narasikan dalam satu kalimat, ya, itu bisa dipahami seperti ini, ya. Realitas. Ingat kita mulai dalam kuliah awal dengan mempertanyakan apakah ada itu ada atau tidak ada, ya, atau kita mempertanyakan tentang eksistensi realitas. Ya. Nah, dalam formulasi ini saya sebutkan bahwa realitas atau ada, ya, itu diinvestigasi berdasarkan struktur dan elemen-elemen pembangunnya. Ya. Ingat kembali elemen utama bangunan, ya, tiang, fondasi dan seterusnya. Ya. Jadi pertama di investigasi itu adalah kita lihat unsur-unsur pokok pembangunnya. Ya. Unsur pembangunnya dalam model kerangka model disebut dengan elemen of reasoning atau elemen penalaran. Ya, lalu diukur kekuatannya berdasarkan standar-standar. Ya, diukur kekuatannya berdasarkan standar-standar. Ya, kemudian diinternalisasi guna membentuk sikap kebajikan, ya, sikap bijaksana atau wisdom. Ya. Nah, jadi ini dalam satu kalimat bisa seperti itu. Nah, sekarang kita bisa lihat satu persatu dari unsur-unsur ini, ya. Ya, kita lihat misalnya elemen utama bangunan penalaran. Ya. Itu ada 8 elemen dan ini sama persis seperti Richard Powell. Ya. Karena saya kira kalau unsur-unsur pokok sebuah bangunan di seluruh dunia sama saja, tidak berbeda, ya. Tidak mungkin kalau yang menjadi unsur utama dari sebuah bangunan rumah misalnya di sini berbeda dengan di tempat lain, karena itu standar utama untuk mengatakan atau menyebut sebuah bangunan sebagai rumah. Ya. Nah, jadi unsur pokok atau elemen pokok itu adalah tujuan, ya, questions atau pertanyaan atau permasalahan, lalu sudut pandang, ya, informasi, konsep, kesimpulan, implikasi, dan asumsi. Setiap bangunan penalaran, baik bicara seperti sekarang saya bicara, maupun menulis, ya, dia harus punya itu, harus punya purpose, harus punya permasalahan untuk dibahas atau pertanyaan untuk dijawab dalam pembahasannya. Lalu harus ada sudut pandang, harus ada informasi. Informasi yaitu data, fakta yang digunakan untuk mendukung atau menjawab pertanyaan, ya. Lalu harus ada konsep yang dijelaskan, ya. Tidak bisa bicara tanpa konsep, ya. Lalu harus ada kesimpulan, dan kalau ada kesimpulan maka pasti ada implikasi dan konsekuensi, ya. Dan setiap proposisi, setiap pernyataan pasti, ya, ada asumsi filosofis yang menopangnya, ya. Asumsi itu biasanya tidak kelihatan, ya, tetapi dia merupakan keyakinan bawah sadar yang membuat seseorang mengatakan A atau B, ya. Nah, itu namanya penopang utama dari sebuah penalaran. Jadi kalau kalian membaca atau mendengar saya bicara saat ini, kalian sudah bisa mengevaluasi
Apakah apa namanya bangunan penalaran yang disodorkan oleh Pak Sem lewat kuliahnya, lewat seminar ini memenuhi 8 unsur pokok bangunan penalaran atau tidak? Ada purpose atau tidak? Ada questions atau ada masalah untuk jawab atau tidak? Apa point of view-nya atau sudut pandangnya? Informasi apa yang digunakan untuk mendukung argumen-argumennya? Konsep apa yang sedang dijelaskan? Apa kesimpulannya? Dengan kesimpulan itu, maka apa implikasinya? Lalu asumsi-asumsi apa yang menjadi keyakinan Pak Sam dalam menyampaikan materi-materi. Nah, itu namanya fondasi pokok. Nah, tetapi kan kita tidak hanya di situ. Ya. Setelah mengetahui fondasinya sudah beres, misalnya, atau misalnya dalam pengamatan kalian, oh ternyata Pak Sam tidak jelas, purpose-nya tidak jelas, misalnya ya. Itu menjadi bahan pertanyaan kalian, menjadi bahan kritik kalian, ya, bahwa apa namanya bangunan penalaran ini tidak kuat karena katakanlah informasinya kurang mendukung, ya kurang kuat informasinya, misalnya kayak gitu ya. Kesimpulannya kabur misalnya, ambigu misalnya. Itu menjadi bahan kritik. Ya. Jadi teknik membuat pertanyaan-pertanyaan juga bisa muncul dari kemampuan kita melakukan assessment terhadap penalaran seseorang, baik melalui pembicaraannya maupun melalui tulisan-tulisannya. Nah, setelah kelengkapan fondasi, kelengkapan dari unsur-unsur pokok pembangun, maka sekarang mengujinya di dalam standar-standar intelektual. Ya, jadi di sini kita lihat standarnya kejelasan misalnya. Kita lihat di purpose. Apakah purpose-nya itu purpose dalam katakanlah dalam kuliah yang saya berikan ini clear atau tidak, jelas atau tidak. Ya. Jadi karena apa namanya dia merupakan standar untuk memastikan elemennya kuat, fondasi utama atau unsur utama, unsur bangunannya kuat, maka pada purpose yang diuji di situ standarnya adalah harus clear, harus clarity, harus jelas. Ya. Nah, kalau sebuah tulisan dimulai dengan tujuan yang tidak jelas, maka pembahasannya pasti tidak jelas. Sebuah kuliah, sebuah pembicaraan dimulai dengan tujuan yang tidak jelas, maka apa pembahasannya juga tidak jelas ya. Karena itu harus pastikan apakah tujuannya jelas atau tidak. Ya. Lalu questions juga begitu, pertanyaan atau masalah juga begitu. Apakah masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang hendak dijawab itu atau hendak dibahas itu jelas atau tidak? Ya. Dia relevan atau tidak dengan tujuan. Jangan sampai tujuannya lain, tapi pertanyaan yang diajukan untuk hendak dibahas berbeda dengan tujuan. Ya, berarti itu tidak relevan. Nah, lalu apa namanya logis atau tidak? Ya masuk akal lah pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk dijawab karena bisa juga pertanyaannya tidak logis. Ya. Misalnya kalau pertanyaan mau membuktikan Tuhan itu tentu pertanyaan begitu secara ilmiah tidak logis. Ya. Hal-hal contoh itu hanya contoh ya. Lalu point of view ya. Dari sudut pandang mana Pak saya membahas materi ini? Apakah sudut pandangnya jelas? Apakah sudut pandangnya fair, ya, adil? Ya. Nah, itu pertanyaan-pertanyaan untuk menguji ya, standar kualitas dari topik-topik atau dari unsur-unsur pembangun ya, dari sebuah apa namanya elemen penalaran kan gitu ya. Nah, lalu yang berikut adalah informasi ya. Apakah informasi yang digunakan oleh pasien jelas ya, ada data, ada pendapat orang, pendapat ahli ya, yang digunakan dirujuk untuk memperkuat penjelasannya ya. Ada nanti model itu di konsep ya. Jadi apakah ada data, ada pendapat orang ya, yang digunakan ya untuk membangun argumennya ya. Itu namanya informasi. Apakah informasinya cukup, memadai ya, atau kurang, atau informasinya meleset ya, sehingga membuat poin penjelasannya menjadi tidak jelas. Nah itu informasi. Lalu yang berikut konsep ya, apakah konsepnya clear ya, apakah ada konsep yang dijelaskan ya. Ya, seperti yang sekarang ya, yang saya jelaskan ini adalah unsur-unsur dasar critical thinking UKSW kan gitu ya. Nah itu namanya konsep ya. Konsep adalah apa yang sedang dijelaskan. Atau bisa juga konsepnya adalah elemen-elemen penalaran. Begitu ya. Dan di sini kan kita ada tiga konsep sebenarnya.
konsepnya sebenarnya kita membahas unsur-unsur dasar pemikiran kritis UKSW. Di dalamnya ada 3 subkonsep, yaitu elemen of reasoning, lalu standar intelektual, dan yang berikut kebajikan intelektual. Itu berkaitan dengan konsep. Ya. Lalu yang berikut, setelah dijelaskan, apakah ada kesimpulan? Apa yang bisa disimpulkan dari yang dijelaskan oleh Pak Sam? Ya. Apakah kesimpulannya itu signifikan, artinya kesimpulannya itu sesuai dengan tujuan pembahasan atau tidak? Apakah kesimpulannya itu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang hendak dibahas atau tidak? Ya. Relevan atau tidak? Apakah kesimpulannya itu dalam, kaya atau tidak? Apakah kesimpulannya itu cukup luas atau tidak? Nah, ya. Lalu yang berikut, karena ada kesimpulan maka pasti ada implikasi dan konsekuensi. Artinya apa? Artinya kalau kesimpulannya seperti ini, kalau Pak saya bilang kesimpulannya begini, apa yang akan terjadi dengan kalau kesimpulannya seperti itu? Itu namanya implikasi. Ya. Lalu yang berikut, asumsi. Sebenarnya apa sih yang diasumsikan oleh Pak Sam sehingga ketika dia mengatakan seperti ini, ya, misalnya mengatakan bahwa ini adalah pemikiran kritis UKSW, apa asumsi di balik itu? Atau ketika mengatakan bahwa ini bukan lagi, katakanlah ini bukan lagi model pemikiran kritis Richard Powell, tetapi model pemikiran kritis UKSW, apa yang diyakini sehingga Pak Sam bisa mengatakan seperti itu, ya. Atau mengatakan bahwa misalnya saya mengatakan bahwa bangunan penalaran itu bisa dipahami sama dengan bangunan fisik, ya, misalnya ada asumsi apa di balik itu, ada keyakinan dasar apa di balik itu sehingga saya mengatakan seperti itu. Nah, itu namanya asumsi-asumsi. Nah, memang dalam pembicaraan umum atau dalam tulisan-tulisan umumnya, asumsi itu tidak terungkap secara eksplisit. Ya. Kita sebagai pembaca atau pendengar harus bisa mengungkap asumsi itu agar supaya kita memiliki pemahaman yang dalam, ya, tentang apa yang disampaikan atau apa yang ditulis. Ya. Nah, karena dengan mengetahui asumsi-asumsi itu, maka kita bisa yakin apakah asumsinya itu logis atau tidak, apakah asumsinya itu bisa dipertanggungjawabkan atau tidak, atau jangan sampai asumsi istilahnya ya asumsi kosong, ya. Nah, itu yang perlu semua kita pastikan, ya. Nah, lalu setelah itu baru kita lihat, ya, dari pokok ini, ya, saya kira mungkin sudah ada di sini. Oke, ini dari sini sudah bagus sebenarnya, ya. Oke, saya kira, ya. Nah, dari standar, ya, jadi pilar utama, lalu standar atau kualitas bangunannya, lalu kita lihat kemanfaatannya. Apa saja kemanfaatannya, ya? Jadi kemanfaatannya adalah pertama kerendah hatian intelektual. Artinya kita lakukan semua ini bernalar dengan menggunakan pilar-pilar utama, unsur-unsur dasar ini, dengan menerapkan standar-standar kualitas intelektual yang dibutuhkan, ya, yaitu kejelasan, ketepatan, ya, relevansi, kelogisan, aktualitas, ya, kecukupan, kedalaman, keluasan, signifikansi, dan keadilan, ya, itu agar membangun kebajikan intelektual, ya, kebijakan atau kebajikan atau wisdom, ya. Kalian ingat ketika saya menyampaikan piramida pengetahuan, yang tertinggi dari piramida pengetahuan adalah wisdom, ya. Nah, artinya orang yang disebut cerdas, disebut memiliki pengetahuan tinggi, itu kalau dia bijak. Ya. Nah, bagaimana dia bijak? Nah, bagi UKSW, dia harus memiliki sekitar 10, ya, nilai-nilai seperti di bawah ini, ya, seperti ini, ya, atau yang kita sebut dengan kebajikan intelektual, ya, yaitu satu, kerendah hatian intelektual, ya, humility, intellectual humility. Yang kedua, dia harus punya kemandirian intelektual, artinya dia berani berpendapat secara mandiri, ya, tidak ikut-ikutan orang. Mengapa dia mandiri? Karena
pendapatnya itu sudah ditopang oleh data, informasi. Ingat elemen-elemen penalarannya. Oleh informasi yang kuat, informasi yang akurat, ya. Informasi yang teruji, ya. Standar-standarnya sudah teruji, ya. Jadi karena dia lakukan yang itu, maka dia mandiri dalam berpendapat, ya. Tidak ikut-ikutan orang lain, ya. Dia yakin akan pendapatnya itu karena dia memiliki data yang kuat, ya. Lalu yang berikut, fire-mindedness. Kebajikan yang berikut adalah fire-mindedness, artinya memiliki pemikiran yang terbuka dan adil, ya. Tidak memiliki katakanlah kecurigaan tersembunyi terhadap pikiran-pikiran orang lain, ya. Tetapi dia terbuka untuk dikritik sekalipun, ya, untuk mendapatkan masukan, ya. Dan yang berikut punya keberanian intelektual, ya. Artinya intellectual courage, ya. Dia berani menyampaikan pendapatnya. Mengapa? Karena pendapatnya itu diperoleh lewat, ya, proses penalaran yang standar, ya. Proses penalaran yang lengkap dan standar, ya. Lengkap dan standar. Lalu yang berikut ada disebut dengan keuletan, ya, intellectual perseverance, ya. Artinya dia bekerja keras, ya, dia tidak pernah lelah mencari kebenaran, ya. Memperdalam ilmunya sehingga dia memiliki otoritas di dalam membicarakan bidang keilmuannya, ya. Lalu yang berikut belas asih, ya, yaitu intelektual empati, ya. Punya kemampuan untuk mempertimbangkan pendapat orang lain, termasuk di dalamnya mempertimbangkan pendapat-pendapat yang berbeda, ya, bertentangan sekalipun dengan pendapat. Dan yang berikut kejujuran, integrity, ya, intellectual integrity, ya, dalam memproses data, dalam mengambil informasi, dalam mengungkapkan informasi, dia harus jujur, ya, tidak boleh menipu, tidak boleh memanipulasi data misalnya, itu menjadi terlarang, ya, karena dia bukan, itu tidaklah bijak namanya, ya. Lalu yang berikut harus percaya diri, ya, confidence in reasoning, ya, percaya diri menyampaikan pendapatnya, ya, karena sekali lagi berproses dengan standar-standar intelektual yang sahih, ya. Lalu yang berikut memiliki kebajikan epistemik, ya, artinya dalam proses pengambilan data, dalam proses bernalar, ya, proses meneliti dan macam-macam itu dilakukan dengan standar-standar yang baku, ya, sehingga dia tidak melanggar norma-norma akademik, ya, dalam mengambil data atau dalam memproses pengetahuan, ya. Lalu yang berikut ada kedermawanan intelektual. Apa artinya kedermawanan intelektual? Dia orang yang mudah berbagi, ya. Dia berbagi pengetahuan kepada orang lain, berbagi keterampilan kepada orang lain, termasuk tentu kepada masyarakat di mana dia berada, ya, sehingga dia ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut mencerahkan, ya, masyarakatnya. Nah, ini yang disebut dengan kebajikan intelektual. Jadi artinya proses-proses bernalar di UKSW, proses pembelajaran adalah proses bernalar, ya. Jadi baik Anda sedang membaca, Anda mendengar, Anda menulis, Anda berbicara, itu namanya proses-proses aktivitas akademik, itu harus memenuhi unsur-unsur dasar pemikiran kritis ini, yaitu pilar-pilar utamanya, standar akademiknya, dan kemanfaatannya atau kebajikan intelektualnya, ya. Yang tertinggi adalah kebajikan intelektual. Jadi proses ini semua terjadi dalam rangka supaya kita menjadi semakin bijak. Apa artinya menjadi bijak? Yaitu memiliki 10, ya, 10 nilai, 10 unsur kebajikan, 10 virtus yang ada di sini, ya. Nah, itu sendiri kalau kita sudah bijak itu dalam rangka memperkuat, ya, pilar-pilar penalaran. Jadi itu membuat penalaran kita makin kuat. Ingat saya sudah sempat jelaskan pada pertemuan sebelumnya bahwa bagi Richard Paul semua manusia karena malu berpikir, maka hanya 2 kategori, yaitu strong critical thinkers dan weak critical thinkers. Nah, proses ini membantu kita untuk menjadi strong critical thinkers. Jadi dia akan menjadi sirkular, ya, dia terus berkembang, berjalan, berputar, ya, siklus, ya, untuk dalam rangka membuat kita menjadi strong critical thinkers.
Ini satu persatu penjelasan di sini ya. Saya tidak perlu menjelaskan, nanti akan lebih detail. Ini kalian akan lebih pahami lagi pelan-pelan ketika nanti kita akan bahas apa namanya template dari masing-masing aktivitas akademik ya, yang nanti sekaligus mempersiapkan kalian untuk membuat pilihan dalam membuat mengerjakan tugas akhir ya untuk nilai untuk semester ini ya. Nah, ini penjelasan tambahan ya. Jadi kualitas bangunan penalaran itu baik, akan baik apabila memenuhi 8 elemen dasar tadi ya, atau 8 pilar penopang ya. Jadi purpose, informasi, questions, asumsi, point of view ya, itu semua itu ya. Dan sehingga bisa dikatakan bahwa 8 elemen itu ya, merupakan struktur realitas ya, karenanya perlu disingkap, perlu diungkap untuk mengetahui kelengkapan dari sebuah bangunan penalaran. Ya. Nah, 8 elemen dapat digunakan dalam menulis ya, maupun dalam berbicara ya. Atau itu bisa kita sebut dengan memproduksi nalar atau membangun nalar ya. Serta sebagai standar ya, untuk melakukan asesmen terhadap penalaran orang lain. Ya. Saya sudah katakan tadi, saat Anda mendengar saya berbicara, Anda sebenarnya sedang melakukan asesmen ya, terhadap bangunan penalaran saya yang saya presentasikan secara verbal. Nah, karena kalian sebagai asesor, ya pendengar asesor, maka kalian menggunakan unsur-unsur tadi, ya, ketiga dimensi tadi ya, atau semua kelengkapan ini ya, ini ada 8 ya, ini ada 8, lalu ini ada 9 dan ini ada 10 ya, sehingga semuanya ada di sini ya betul, semua ada 27 ya unsur ya, dari sebuah bangunan penalaran ya. Sehingga yang disebut sebuah penalaran disebut kuat ya, itu kalau dia memenuhi 27 ya, atau saya kira 28 ya, 28 unsur dasar ya dalam pemikiran kritis ya. Nah, artinya begini, artinya ketika kalian lakukan asesmen terhadap apapun juga, ya kemarin kita sempat angkat, ada yang bertanya soal kebijakan, ya kebijakan pulang mudik tadi ya, atau kebijakan apapun juga, itu kan bangunan penalaran. Ya. Keputusan-keputusan politik apapun juga, itu juga bangunan penalaran. Kuliah yang saya berikan sekarang, ini juga bangunan penalaran. Kalian lakukan asesmen terhadap semua bentuk bangunan penalaran. Ketika kalian membaca satu tulisan artikel pendek sekalipun, itu adalah bangunan penalaran. Ketika membaca satu buku, itu juga bangunan penalaran. Ketika mendengar presentasi atau mendengar orang berbicara, itu juga bangunan penalaran. Nah, bagaimana supaya menguji apakah bangunan penalaran itu kuat dan memenuhi standar atau tidak, kalian menggunakan 28 unsur-unsur tadi ya. Jadi unsur-unsur yang terdistribusi di dalam elemen of reasoning, standard of intellectual standard ya, dan yang berikut kebajikan intelektual atau intellectual traits. Jadi 3 domain ini di dalamnya ada 28 unsur dasar dari pemikiran kritis yang sekaligus boleh dikatakan sebagai indikator-indikator dalam melakukan assessment untuk menyimpulkan apakah sebuah bangunan penalaran itu strong atau weak. Ya. Nah, saya kira ini bisa dikatakan ya dengan menyampaikan kuliah ya hari ini dengan membuat kesimpulan seperti tadi ya, bahwa semua yang kita lakukan itu adalah bangunan penalaran ya, yang kita baca atau kita dengar itu bangunan penalaran, karena itu bisa diuji dengan 28 unsur dasar atau indikator itu supaya kita bisa menyimpulkan apakah bangunan penalaran itu kuat atau lemah ya. Maka implikasinya apa? Implikasinya adalah bahwa kita perlu membiasakan diri ya untuk berpikir, merancang atau memahami sesuatu dengan menggunakan
28 unsur dasar penalaran. Sorry, di situ ditulis 8 elemen penalarannya. Ini karena saya copy paste dari materi sebelumnya lalu saya perbaiki sehingga belum sempat dilengkapi ya. Tetapi yang dimaksud di situ adalah bahwa kita perlu membiasakan diri untuk berpikir, ya, merancang, untuk memahami sesuatu dengan menggunakan 28 unsur dasar, ya, pemikiran kritis. Ya. Termasuk misalnya tadi ya, menguji, ya, kebijakan untuk melarang mudik itu, ya. Bisa menggunakan mempelajari 28 unsur dasar pemikiran kritis, lalu kita analisa satu persatu dari kebijakan itu, lalu kita bisa menyimpulkan nanti apakah kebijakan itu secara critical thinking dia kuat atau lemah. Nah, lalu implikasi yang kedua, pembiasaan itu bisa dilakukan dengan latihan, ya, secara sengaja dan terus-menerus, ya. Jadi untuk membuat kacamata mental kita, ya, menggunakan 28 unsur dasar itu, ya, sebagai cara pandang untuk memastikan apa yang kita sedang pelajari, kita baca, kita dengar itu memenuhi syarat-syarat pemikiran kritis yang kuat atau tidak, maka harus dibiasakan, harus dilatih. Ya. Itulah sebabnya nanti setelah TTS kita sudah mulai latih, ya, dan nanti mengarah terakhir kepada pembuatan tugas akhir berdasarkan elemen-elemen itu, ya, sehingga kalian betul-betul makin terlatih, makin terasah, ya, untuk berpikir kritis, ya, dengan menggunakan 28 unsur dasar pemikiran kritis. Ya. Nah, saya kira itu akhir dari pertemuan kita. Tugas seperti biasa untuk tanda kehadiran, bukti kehadiran adalah refleksikan, ya, pemahaman Anda dalam bentuk tulisan, ya. Seperti biasa 200 sampai 300 kata. Jadi sekali lagi refleksikan pemahaman Anda, ya, bukan ringkas, bukan meringkas, ya, tetapi refleksikan pemahaman Anda dalam bentuk tulisan. Namanya merefleksikan pemahaman itu tidak ada istilah salah benar, ya, karena itu merefleksikan pemahaman, ya. Jadi lakukan saja, karena di situ mau dilihat kemampuan kalian menangkap sekaligus pemikiran kritisnya. Kalau meringkas itu tidak kritis, ya. Jadi itu digunakan. Anda juga bisa merefleksikan berdasarkan pemahaman Anda tentang 28 unsur yang telah Anda dapat itu, lalu Anda bisa menilai, ya, kuliah saya ini, ya. Itu tidak masalah. Itu bagian dari proses menggunakan unsur-unsur pemikiran kritis sebagai indikator assessment. Ya. Nah, saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kuliah kita berakhir di sini, ya, silakan mempelajarinya. Kalau tidak mengerti, diputar ulang beberapa kali sampai Anda paham. Setelah itu buatlah refleksi Anda, dikumpulkan seperti biasa. Nah, saya ingin katakan misalnya dalam membuat definisi, ya, tugas refleksi berapa waktu lalu, saya lihat ada yang sama sekali tidak mendengar materi. Saya khawatir mereka tidak hadir sebenarnya, karena dari definisi yang disampaikan saya tahu definisi itu apakah dari materi atau karangan bebas, ya, atau mengambil dari internet. Itu saya tahu paling tidak, ya, tidak terlalu banyak, tapi saya kira lumayan, mendekati 10 ada, ya, yang buat definisi yang kalau saya mau ketat, saya anggap dia tidak hadir, ya, dalam kuliah, karena dari definisinya itu saya tahu dia tidak mengikuti materi. Ya. Mungkin saja dia ada, tetapi dia tidak mendengar serius, ya, sehingga refleksinya itu seperti bercermin tanpa cermin, ya. Refleksi itu kan kita bercermin, jadi harus ada cermin untuk memancarkan bayangan kita, memantulkan bayangan kita. Nah, beberapa orang yang saya bilang lumayan hampir mencapai 10 atau barangkali 10 paling banyak saya lihat, ya, itu jelas membuat refleksi tanpa cermin, ya. Jadi bercermin tanpa cermin, ya. Saya berharap itu jangan terjadi dalam tugas yang ini, ya, karena kalau kalian karangan bebas, ya, saya tahu persis, karena dari refleksimu saya bisa tahu apakah Anda memahami materi, mengikuti materi atau tidak sama sekali. Ya. Saya kira demikian saja, dan selalu, ya, saya mengakhiri dengan meminta supaya jaga kesehatan, ya, jaga protokol kesehatan agar supaya selalu sehat, ya.
Sampai jumpa ya, selamat belajar.